Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai. Sekarang hari Senin tanggal 8 April 2024. Kondisi tanaman cabainya alhamdulillah lumayan subur, buahnya lumayan banyak. Kemudian juga sampai saat ini masih aman, sama sekali belum ada tanda-tanda serangan hama. Walaupun pada waktu itu sudah mulai terindikasi terkena serangan antraknosa dengan penyempraian, kemudian dibersihkan rumput gulma, buah yang jatuh dibersihkan. Alhamdulillah tanaman cabai tidak terjadi penularan ke buah-buah yang lainnya. Oke teman-teman, nanti di sini saya ingin berbagi pengalaman, sharing bersama tentang budidaya tanaman cabai. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman bagaimana tata cara kami untuk mengantisipasi serangan lalat buah, kemudian tanda-tanda serangan penyakit patek ataupun ilmu pertanian adalah antraknos. Itu pun juga sangat mudah sekali. Yang pertama yang kita lihat adalah tanamannya dulu sebelum kita melakukan penyempraian. Jadi penyempraian itu jangan dilakukan terus teman-teman. Misalnya tanaman cabai buahnya sudah lebat seperti ini, setiap hari 7 hari sekali spray, enggak. Kalau saya bukan seperti itu. Kalau saya biasanya penyempraian kali ini, kemudian saya lihat hasilnya biasanya seperti apa. Nah nanti kalau memang tidak ada perubahan, baru saya melakukan penyempraian lagi. Jika sudah ada perubahan, saya tunda. Kadang-kadang penyempraian ini tanaman 1800 teman-teman, dan ini sudah 2 periode. Itu saya hanya menggunakan Abasel itu 1 botol yang isi 500 ml sampai sekarang belum habis teman-teman. Dan kalidatnya untuk 2 periode saya menggunakan 2 botol sampai sekarang pun juga belum habis. Baru habis sekarang kemarin yang saya ganti menggunakan NO3 warna putih yang kristal teman-teman. Kemudian yang kedua adalah tanaman ini masih berbuah nih, tumbuh terus, keluar tumbuh lah. Nanti kita lihat ujungnya ini, tunas-tunasnya masih keluar apa enggak lah. Jika tidak keluar, baru diberikan pupuk yang mengandung nitrogen, kemudian mengandung kaliumnya, karena tanaman cabai sudah ada buahnya. Jadi berikan pupuk seimbang. Pupuk seimbang itu banyak teman-teman, ada NPK Captawon, ada NPK Yaramila, NPK 1616, yang 1515 juga boleh, 1616 juga boleh. Yang penting ukurannya itu sama, itu seimbang. Jadi itu tidak berdampak buruk pada tanaman yang kita budidayakan jika tanaman cabai itu sudah mengeluarkan buah. Kalau kalsium bisa dilakukan melalui penyempraian, bisa. Kemudian juga melalui pengocoran juga bisa. Kalau untuk kaliumnya yang cair, tanyanya begini, misalnya dapat berapa kilo, terus dapat harga berapa, itu bukan pembelajaran teman-teman, karena saya itu petani. Maksudnya dalam arti petani itu apa? Saya itu menanam tanaman. Kalau saya ditanya masalah harga itu ribet jawabannya, karena harga di Indonesia itu beda. Kadang-kadang sekarang 90.000 ini harga cabai, kadang-kadang bulan berikutnya bisa 20, bisa 15.000. Yang terpenting bukan masalah harganya. Kalau kita ingin menanam tanaman cabai, yang terpenting adalah bagaimana tata caranya agar tanaman itu subur, sehat, membuahkan buah-buah yang lebat, tanaman itu bebas dari serangan penyakit. Jadi mohon dimaklumi, di samping saya membagikan pengalaman saya masalah bercocok tanam, bertani, menanam cabai, saya pun juga belajar konten kreator teman-teman. Harapan kami di konten kreator, karena apa? Tani ini
Jujur saya mulai proses lahannya, pencangkulannya, pembersihan rumput dan gulmanya itu saya melibatkan orang lain. Bukan saya kerjakan sendiri. Nih, tangan saya sama sekali tidak ada kapalnya, teman-teman, mulus sekali, halus sekali karena saya hanya melakukan penyepraian, kemudian pemupukan saya lakukan. Itu tidak berhubungan dengan cangkul. Kalau nyangkul saya nggak bisa. Saya hanya ngasih metodenya, misalnya Pak, ini nanti lebar bedengannya misalnya 95 cm ya, nanti dibikin. Jadi pakai benang, kadang-kadang pakai meteran juga. Lah nanti pakai ukuran, jadi itu saja. Kemudian nanti jarak bedengan seperti ini, tinggi bedengan seperti inilah. Bedengan itu pun juga tingginya beda-beda teman-teman, tergantung lokasi di teman-teman semua. Jika tanah itu rata, kemudian dataran tinggi, tinggi bedengan itu 25 sampai 30 cm sudah cukup, tapi tingginya minimal 40 cm teman-teman. Jadi jika ada air hujan, ini tidak sampai naik ke atas plastik mulsa, karena di saat ini sampai naik ke atas plastik mulsa seperti ini, biasanya tanaman cabai itu sangat rentan sekali layu, kemudian serangan layu bakteri yang menyerang tanaman cabai kita itu melalui akar. Jadi intinya seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan sebelum ditanyakan itu dipikirkan dulu. Jadi saya pun juga gampang untuk menjawabnya. Pertanyaannya jelas, saya pun jawabnya juga jelas. Misalnya pupuknya apa Pak, dosisnya berapa Pak. Lah sedangkan dosis sudah saya jelaskan di setiap videonya. Jika video saya bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika tidak bermanfaat, silahkan di skip. Dan saya juga tidak selalu munculkan video subscribe, tombol lonceng itu enggak, karena bagi saya penting. Jadi saya upload video saya edit seadanya aja, ngisi suara ini langsung nih, tuh langsung. Jadi intinya saya itu tidak mau hanya memprioritaskan salah satu pupuk. Jadi semua pupuk saya anggap bagus, yang organik, yang kimia itu bagus. Jadi saya nggak mau, maksudnya nanti pupuk kimia akan merusak tanah, residu tanah akan gini, nggak mau. Karena apa? Semua ada yang menggunakan organik dan semua juga ada yang menggunakan pupuk kimia. Jadi kalau kita singgung nanti yang pada waktu itu juga ada yang komentar di video kami katanya, wah masih cupu katanya menggunakan pupuk kimia. Sekarang gini, Anda menggunakan pupuk kimia, kemudian saya menggunakan pupuk organik, nanti ketahanan tanaman lebih kuatan tanaman Anda apa tanaman saya? Begitu jawaban saya balas di komentar tersebut. Jadi kadang-kadang hal seperti itu, padahal tugas teman-teman semua itu menghargai ya kan, para petani yang mempunyai channel-channel di YouTube. Mereka semua di samping kesibukannya di kebun, panasnya sangat luar biasa, mereka semua masih berusaha untuk membagikan pengalaman-pengalamannya agar adik-adik kita ataupun sahabat-sahabat kita yang baru mau belajar menanam cabai itu bisa belajar. Kalau kita belajar melalui datang langsung kan tidak mungkin, karena setiap tinggal kita kan berbeda. Pada masa itu tinggal kita itu berbeda teman-teman di Jawa Timur, saya di Jawa Barat, Jawa Tengah, ada Jawa Timur, kan tidak mungkin. Makanya YouTube ini adalah platform yang terbaik bagi kami untuk membagikan pengalaman-pengalamannya, dan bahkan sudah hampir jutaan orang itu berhasil dari belajar dari YouTube. Yang penting cari sumber itu yang benar-benar terpercaya, misalnya Mitra Bertani TV, Petani Cabai Cianjur, kemudian Alur Petani TV, dan masih banyak sekali channel-channel yang menginspirasi teman-teman kita, adik-adik kita yang biasanya tidak mau bercocok tanam atau bertani. Mereka semua mencoba karena terinspirasi oleh mereka semua. Jadi intinya seperti itu. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini, update terbaru tanaman cabai kaliber kami. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat, dan apapun saya katakan mohon maaf jika kata-kata kami menyinggung, tapi niat kami hanya ingin meluruskan saja. Lebih baik kita menghormati, menghargai karya-karya orang lain karena mereka semua sudah berusaha payah. Intinya seperti itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.